Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Di malam hari ini Allah masih memberikan kemudahan, memberikan kesempatan kepada kita untuk menambah pundi-pundi amal soleh kita. Mudah-mudahan semua amal soleh yang kita upayakan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ummatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak terasa sebentar lagi tamu agung, tamu istimewa yang banyak membawa hadiah dan bonus bagi kita segera hadir di tengah-tengah kita. Sebagaimana kita ketika mendengar informasi, mendengar berita bahwasannya akan kedatangan tamu agung, tamu istimewa, tamu spesial, kita mesti melakukan persiapan penyambutan. Maka bulan Ramadan yang sebentar lagi akan datang di tengah-tengah kita, hendaknya kita menyambutnya dengan penuh kebahagiaan, penuh kegembiraan, sebagaimana yang Nabi kabarkan, atakum syahrul Ramadan, telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Kaum muslimin yang berbahagia, di antara salah satu bentuk cara kita menyambut datangnya bulan Ramadan dengan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melakukan bersih-bersih diri, kita perbanyak taubat istighfar kepada Allah, dan kita hendaknya menyambut bulan Ramadan dengan penuh semangat untuk memperbaiki diri kita. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang lebih baik lagi daripada bulan Ramadan yang tahun-tahun sebelumnya. Kaum muslimin yang berbahagia,
Jangan sampai kita panjang angan-angan ketika diberi kesempatan berjumpa dengan Ramadan tahun ini, lantas kita meremehkan kesempatan tersebut dengan angan-angan nanti ketemu lagi dengan Ramadan yang akan datang. Jangan kaum muslimin. Saudara kita, saudari kita ada yang sudah berharap bertemu dengan Ramadan di bulan Sya'ban ini, ternyata Allah takdirkan dicabut ruhnya oleh Allah sehingga mendahului kita. Bisa jadi kita juga akan segera menyusul. Maka minimal kita memiliki niat untuk beramal soleh di bulan Ramadan sejak bulan ini. Seandainya ditakdirkan kita meninggal dunia sebelum Ramadan, mudah-mudahan kita sudah mendapat pahala niat, pahala kebaikan, karena kita betul-betul berharap kepada Allah akan beribadah di bulan Ramadan yang akan datang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan ayat 24 dari surah Ali Imran yang sebelumnya menjelaskan tentang pembangkangan orang-orang ahli kitab yang mana mereka menjadi orang-orang yang tertipu disebabkan kesombongan yang ada dalam hati mereka. Bahkan mereka berani mengklaim merekalah satu-satunya yang berhak untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang lain tidak berhak untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam ayat ini Ali Imran 24, Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menerangkan di antara sebab kenapa mereka kok berani mengaku-ngaku sebagai hamba yang paling pantas dan layak untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka kok berani menentang hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan mereka berani membunuh para nabi-nabi Allah dan orang-orang yang mendakwakan kebenaran di tengah-tengah mereka. Di antaranya Allah sebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalika bi annahum qalu lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudat wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Dzalika, yang demikian itu, yakni sebab berpalingnya mereka, sebab membangkangnya mereka, bi annahum, dikarenakan mereka qalu, mengatakan, lang tamassanan naru, kami tidak akan disentuh oleh api neraka, kami tidak akan masuk neraka, illa ayyamam ma'dudat, melainkan kecuali beberapa hari saja, beberapa hari saja. Wa gharrahum fi dinihim, mereka terperdaya, mereka tertipu dalam agama mereka, makanu yaftarun, oleh karena apa yang mereka buat-buat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ahli kitab Yahudi Nasrani, wabil khusus Yahudi, mereka merasa sebagai umat yang paling pantas untuk masuk surga Allah. Nah, seandainya mereka masuk neraka itu hanya li ajalim ma'dudat atau li ajalim ma'dud dalam ma'dud dalam surat yang lain, surat Hud ayat 104. Kami
masuk neraka cuma beberapa hari, ya bisa 3 hari, bisa 5 hari, bahkan paling lama itu 40 hari. Sebagaimana leluhur kami itu dihukum oleh Allah dijadikan mudzabdzabin, ya, karena mereka itu melakukan pelanggaran, yaitu sekitar 40 hari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi ini semua tidak benar. Kenapa? Karena mereka telah jatuh kepada ghurur, yaitu kejahilan atau kurangnya ilmu yang mengakibatkan seseorang meyakini suatu kesalahan sebagai kebenaran. Itu arti dari ghurur. Ya. Kalau dalam bahasa lain, mereka itu seperti jatuh kepada fata morgana. Melihat di jalan aspal di siang hari yang terik, ya, seakan-akan ada air. Ketika didatangi gak ada air. Nah itulah ghurur. Tertipu mereka. Ya, disebabkan kurangnya ilmu, disebabkan kebodohan mereka, sehingga meyakini kesalahan sebagai kebenaran. Dan ini banyak orang yang jatuh kepada ghurur saat ini, tertipu. Nah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita. Yang pertama, butlanul amani, batilnya angan-angan, batalnya angan-angan. Wa anna nafsa qad tamannal insan ma la yakun. Sebab terkadang jiwa itu memberikan angan-angan kepada seseorang dengan sesuatu yang tidak benar. Ya. Mereka mengatakan lang tamassanan nar illa ayyama ma'dudat. Ini angan-angan mereka. Kami tidak akan disentuh api neraka kecuali hanya beberapa waktu yang telah ditentukan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagai seorang muslim muslimah, kita tidak boleh terlalu banyak berangan-angan, atau istilahnya tulul amal, panjang angan-angan. Panjang angan-angan disertai tanpa sebab atau ikhtiar. Pingin mlebu swarga nanging mboten nate ngamalaken amalan calon penghuni surga. Nah, ini nggak boleh. Ya. Tapi tidak semua angan-angan dilarang dalam Islam. Bahkan jika angan-angan itu bentuknya kebaikan, kita dianjurkan berangan-angan untuk mendapatkannya. Dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu anha, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tamanna ahadukum falyuktsir fa innama yas'alu rabba azza wajal." Ketika kalian berangan-angan, falyuksir, maka perbanyaklah angan-angan itu. Fa innama yas'alu rabba azza wajal, karena sejatinya dia sedang meminta, dia sedang memohon kepada Tuhannya subhanahu wa ta'ala. Rawahu Ibnu Hibban nomor 2403. Hadis ini sahih. Imam Al-Baghawi rahimahullah ketika menjelaskan hadis ini dalam kitab Syarhus Sunnahnya jilid 5 halaman 208, beliau mengatakan, hadza fi man yatamanna syai'an mubahan min amri dunyahu wa akhirati. Ini berlaku bagi orang yang berangan-angan tentang sesuatu yang mubah, angan-angan yang bersifat mubah terkait perkara dunia atau akhiratnya. Faliyakun faza'ahu fihi ilallah azza wajal wa mas'alatuhu minhu
wa in azumat amniyatuhu qala Allahu azza wa jalla was'alullaha min fadlih. Kata beliau, ya, agar dia menjadikan tempat bergantungnya kembali kepada Allah, menjadikan doanya hanya kepada Allah, meskipun angan-angannya sangat besar, nggak apa-apa. Bahkan Allah berfirman was'alullaha min fadlih, mintalah kepada Allah karunia-Nya. Artinya kaum muslimin, kita boleh memiliki angan-angan yang bersifat mubah, baik urusan dunia atau urusan akhirat kita. Misalnya berangan-angan saya kepingin ya, masuk surga yang paling tinggi bersama Nabi, boleh ya, karena ini hakikatnya adalah doa, dan juga ini bisa memicu kita untuk lebih semangat melakukan sebab-sebab yang bisa mengantarkan kita memasuki surga ya, yang kita angan-angankan tadi, yang kita impi-impikan. Nah, kemudian diantaranya lagi angan-angan yang dibolehkan, misalnya berangan-angan ingin beramal soleh, pingin Ramadan depan yang akan datang, pingin umroh 1 bulan full, posoan di Mekah, Madinah misalnya, boleh. Pengen iktikaf di Masjid Nabawi atau iktikaf di Masjidil Haram, boleh. Silakan Anda berangan-angan beramal soleh. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hasada illa fisnatain. Tidak boleh hasad kecuali kepada 2 golongan atau 2 orang. Di antaranya yang pertama, rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakati fil haq. Seorang laki-laki yang berharap ya, memiliki ya, angan-angan ingin menjadi orang yang kaya, yang menggunakan hartanya di jalan Allah, menghabiskan hartanya di jalan kebenaran. Ini boleh. Aku pingin sugih kaya wong kuwi, terus iso sedekah sing wake, iso nyantuni fakir miskin, para janda, para duafa, bisa ya haji dan umroh misalnya, boleh ya. Yang kedua yaitu berangan-angan ingin mendapatkan ilmu seperti seseorang yang mendapatkan ilmu dan mengamalkan ilmunya. Saya pengen seperti Ustadz Fulan, wis pinter, ahli agama, amalannya bagus misalnya, boleh. Ini boleh. Jadi kalau kita simpulkan, angan-angan itu ada 3 macam kaum muslimin. Yang pertama, angan-angan yang dianjurkan, seperti berangan-angan ingin menghafal Al-Quran, memiliki ilmu agama yang mendalam, bisa berdakwah dengannya, bisa mengamalkan, atau memiliki kekayaan agar bisa bermanfaat bagi kaum muslimin, ya, itu boleh ya. Kemudian ya, yang ketiga yaitu angan-angan yang mubah. Yang pertama itu yang dianjurkan, yang kedua yang mubah, yang ketiga angan-angan yang dilarang ya. Angan-angan yang dilarang yaitu berangan-angan sesuatu yang mustahil, atau berangan-angan tapi tanpa diiringi menempuh sebab ya. Menempuh sebab ini tidak boleh dalam agama. Misalnya berangan-angan ya, agar supaya ya, apa itu, misalnya ya, ada seorang keluarga yang kaya raya ya, dia berangan-angan dengan angan-angan yang mustahil ya, yakni angan-angan seorang wanita ingin menjadi anak laki-laki supaya dapat warisan yang banyak misalnya. Ini kan anganannya nggak boleh ya. Jadi ada anak wanita berangan-angan ingin jadi laki-laki biar lebih bebas, biar lebih banyak jatah warisannya. Ini nggak boleh, sebab dalam Al-Quran Allah melarang hal itu.
wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dukum ala ba'tin lirijali nasibum mimma iktasabu walinisa'i nasibum mimma iktasaban. Tidak boleh ya kalian iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kalian ya. Sebagian kalian diberi lebih banyak dari sebagian yang lain. Laki-laki dapat bagian tersendiri, wanita dapat bagian tersendiri. Ini contoh angan-angan yang dilarang. Begitu juga angan-angan seperti orang-orang ahli kitab, berangan-angan ya menjadi orang satu-satunya yang masuk surga, kemudian yang lain itu masuk neraka. Berarti dia tertipu. Dia merasa yakin amalan sudah terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pelajaran yang kedua, kita tidak boleh bersandar hanya kepada angan-angan tanpa menempuh sebab. Ya, tanpa menempuh sebab. Seperti pelaku maksiat. Ya, bermaksiat lalu berangan-angan ya, akan diampuni dosa-dosanya, tapi gak berhenti dari maksiat. Wis dilengke wis tobat to, ojo terus-terusan nglakoni dosa. Tenang. Aku yakin Gusti Allah Maha Pengampun. Nah, ada seperti itu. Tapi di satu sisi enggak mau berhenti. Sudah diingatkan berkali-kali tetap enggak mau berhenti, tapi tetap berangan-angan. Allah Maha luas. Ya, ampunannya lebih luas daripada siksaannya. Masya Allah, ini tertipu namanya. Ini tertipu namanya. Betul, Allah itu Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, itu betul sekali, betul. Tetapi ingat, Allah dalam Al-Quran ketika mengenalkan dirinya, misalnya dalam surat Al-Hujurat, Al-Hijr, misalnya ayat 49 hingga 50, Allah mengabarkan tentang dirinya, Nabi ibadiya anni anal ghafurur rahim. Nabi ibadi, kabarkan tentang aku kepada hamba-hambaku, anni anal ghafurur rahim, sesungguhnya aku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tapi ingat, wa anna azabi huwal azabul alim. Nah, sesungguhnya siksaku itu siksa yang sangat pedih, kata Allah. Ketika Allah mengenalkan dirinya, Allah kenalkan sebagai Al-Ghafur Ar-Rahim, Pengampun, Penyayang. Tapi ketika di satu sisi Allah juga sebutkan, tapi ingat, siksaanku juga sangat pedih. Nah, ini dalam surat yang lain, Al-Maidah misalnya, i'lamu annallaha syadidul iqab, ketahuilah sesungguhnya Allah itu keras siksaannya, wa annallaha ghafurur rahim, tapi Allah juga Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah, ketika Allah perintahkan Kanjeng Nabi mengabarkan tentang diri Allah, diawali dengan maghfirah, pengampunan dosa. Tapi Allah juga mengabarkan tentang dirinya bahwasannya dia itu sangat keras siksaannya, sangat pedih hukumannya. Maka kaum muslimin hati-hati, jangan tertipu. Jangan tertipu. Ya. Bahkan ada yang berangan-angan seperti ini, tenang, ngelakoni dosa tapi nggak mau tobat. Alasannya, ya, dosa sing tak lakoni untuk syirik. Selama saya tidak syirik, diampuni oleh Allah. Alasannya surah An-Nisa 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang dia kehendaki. Dengan alasan ayat ini, gak apa-apa ngelakoni dosa, penting ojo syirik. Naudzubillah, pede sekali dia. Pede sekali. Lalu dia mencuri, lo kok nyolong, penting gak syirik. Masya Allah. Lalu dia mendem, loh kok mendem, penting gak syirik. Masya Allah ya. Lalu dia berzina, kok zino, penting kan gak syirik. Masya Allah, nanti diampuni dosanya. Lima yasha, siapa yang dia kehendaki. Ini tertipu namanya. Jangan lupa Allah berfirman, wa yaghfiru ma duna dzalik, Allah akan mengampuni dosa selain syirik lima yasha, bagi siapa yang dia kehendaki. Pertanyaannya,
Kok pede banget engkau mengaku diri termasuk yang akan diampuni oleh Allah? Emang kamu yakin termasuk yang diampuni nanti? Kan begitu. Nah, maka ketika melihat ayat ini jangan melihat dengan sebelah mata, melek kabeh, delok kabeh ayatnya. Jangan dipotong sampai innallaha la yaghfiru ayyusyraka bi wa yaghfiru ma duna dzalik. Jangan, tapi lanjutkan lima yasha, kepada siapa yang dia kehendaki. Berarti yang enggak dikehendaki enggak diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Ya. Berarti kalau Anda tetap bermaksiat dengan alasan penting enggak ngelakoni syirik, ya, Anda berarti dalam bahaya besar. Anda betul-betul dalam bahaya yang besar, ya. Berarti Anda telah meremehkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ngono kok ngarep-ngarep termasuk orang yang akan diampuni. Ketika Anda sudah tahu ini maksiat, ini dosa, tetap Anda langgar dengan alasan penting gak ngelakoni syirik, maka Anda telah beristihza kepada Allah. Anda telah ngece kepada Allah Subhanahu wa taala. Anda telah meremehkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati kaum muslimin. Ya, ini banyak terjadi orang tertipu. Nah, pelajaran berikutnya, orang-orang ahli kitab termasuk orang yang beriman kepada hari berbangkit, yaumul ba'ts. Buktinya mereka mengatakan dengan yakin lang tamassanan nar illa ayyama ma'dudat. Kami enggak akan masuk neraka kecuali beberapa hari saja. Ini keyakinan mereka kaum muslimin ahli kitab. Tapi ingat, keyakinan semata tanpa disertai dengan ketundukan, kepatuhan, ya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak diterima. Sebab keimanan itu harus disertai dengan qabul, penerimaan, dan iz'an, ketundukan. Ya. Dasarnya mana? Dasarnya adalah perbuatan paman Nabi Abu Thalib. Abu Thalib itu mengakui Rasulullah sebagai Nabi. Abu Thalib itu mengakui agama yang dibawa Rasulullah adalah sebaik-baik agama. Itu pengakuan dari sang paman. Bahkan beliau rela berjuang, berkorban harta dan tenaga serta waktu dan nyawa untuk membela sang keponakan dalam berdakwah. Tetapi ternyata dalam hadis Al-Bukhari nomor 4772 dan Muslim nomor 24, Rasulullah setelah mendakwai sang paman di akhir ajalnya, ada kanjeng Nabi, ada saudara Abu Thalib, tokoh-tokoh dari kafir Quraisy. Ketika Nabi mengatakan, ya paman, katakan la ilaha illallah, satu kalimat yang dengannya aku akan membelamu paman di hadapan Allah kelak. Lantas ketika Abu Thalib sudah noleh kepada keponakannya, sudah ada niat untuk masuk Islam, temennya ngompori lagi, Abu Thalib, ojo sampai ninggal ki agamane leluhurmu. Apa kata orang-orang nanti kalau kamu mati dalam keadaan meninggalkan ajaran nenek moyang? Gak jadi mengucapkan. Wes gak situ. Kenapa? Beliau takut dicela oleh umatnya. Terus sampai akhirnya Abu Thalib pun menyerah, tidak mau masuk Islam. Lalu Nabi mengatakan dalam hadis Bukhari Muslim, huwa ala millati Abdul Muthalib. Pamanku mati di atas agama Abdul Muthalib, itu agama kesyirikan, kekufuran. Tetapi karena beliau itu sangat berjasa kepada Nabi, banyak berjuang membela Nabi di masa hidupnya, dalam hadis Al-Bukhari nomor 3883 dan Muslim nomor 209, beliau mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau menjadi orang yang paling ringan siksanya di api neraka, yaitu fi dahdah minan nar. Dia ada di atas ujung dari api neraka
pakai naklan, 2 sandal, 2 terompah, itu pun otaknya mendidih. Dan itu abadal abidin selama-lamanya. Nah, jadi kalau Anda ditanya siapa penghuni neraka yang paling ringan siksanya, Abdul Muthalib jawabannya. Dasarnya hadis Bukhari dan Muslim. Itu pun otaknya mendidih. Masya Allah. Allahumma ajirna minan nar. Semoga Allah melindungi kita dari api neraka. Perhatikan Abu Thalib, dia mengakui, membenarkan agama yang dibawa oleh keponakannya, bahkan mengatakan agama yang dibawa oleh Kanjeng Nabi itu sebagai khairul adyan, sebaik-baik agama. Namun dia tidak pernah sekalipun tunduk dan patuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pengakuan semata tertolak. Nah, sehingga ulama mendefinisikan iman itu adalah tasdiq fil qalbi wa iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan, membuktikan dengan amalan anggota tubuh. Nah, sama dengan ahli kitab, nggak diterima keimanannya. Kenapa? Sebab mereka tidak pernah tunduk kepada Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pelajaran berikutnya, manusia itu terkadang tertipu dalam beragama. Ini banyak menimpa manusia. Wa gharrahum fi dinihim ma kanu yaftarun. Dia tertipu, dia merasa sudah paling suci, dia merasa menjadi orang paling baik. Kenapa? Sebab dia paling rajin sholatnya, paling rajin zakatnya, paling banyak puasanya, dan sudah haji, sudah umroh. Lalu dia tertipu dengan mengatakan lan wa'adzib, aku nggak akan disiksa. Kenapa? Aku lu pateng ibadai, aku wis ya haji, wis umroh, bahkan hajiku berkali-kali, umrohku bolak-balik misalnya. Itu tertipu kaum muslimin. Jangan tertipu, jangan tertipu. Nah, bukan itu masalahnya. Yang terpenting itu adalah apakah amalan kita sudah diterima atau belum, itu masalahnya. Maka fokus kita adalah ketika beramal, kita fokus bagaimana menjadikan amal kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fokus kita. Percuma kita banyak beramal kalau nggak diterima. Lelah kita, penat kita, capek kita. Itulah bentuk Kanjeng Nabi sayang sama kita. Maka Nabi melarang semua bentuk bid'ah dalam agama. Kenapa Nabi melarang bid'ah, menambah-nambah dalam beribadah? Karena Nabi sayang sama kita. Nabi tahu, Nabi paham perbuatan bid'ah dalam agama gak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi gak ingin kita capek beramal tapi gak diterima. Makanya Kanjeng Nabi berpesan kepada kita, alaikum bisunnati, berpegang teguhlah dengan sunnahku. Wis agama iku ojo ditambah-tambahi, ojo dikurangi. Yang ada contoh dari Kanjeng Nabi, laksanakan. Yang gak ada contoh, ingat dalam urusan agama jangan dilaksanakan. Karena Nabi sayang sama kita. Nah, jadi kaum muslimin, yang hendaknya kita jaga itu adalah jangan sampai kita beramal itu sudah lelah, capek, penat, tiba-tiba batal amalan kita, tertolak amalan kita. Kenapa? Karena bisa jadi ya, disebabkan pembatal amalan kita itu adalah sabik dan lahik ya. Pembatal amalan as-sabik yang sebelum beramal seperti nggak ikhlas misalnya. Pembatal amal setelah beramal seperti apa? Ujub, merasa bangga diri dengan amalan kita, riya dengan amalan kita. Maka ketika beramal jaga keikhlasan. Selesai beramal tetap jaga hati, jangan sampai merasa ujub, bangga dengan amalannya. Ini yang kita khawatirkan kaum muslimin, dan ini namanya tertipu dalam agama. Tertipu dalam agama. Makanya Nabiullah Ibrahim sudah ngasih contoh sama kita.
ketika beliau diperintahkan membangun Ka'bah bersama putranya Ismail alaihi wassalam. Selesai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim dan putranya Ismail berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah amalan kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allah tahu siapa yang ikhlas dan tidak ikhlas. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Ini penting kaum muslimin. Maka nanti pulang dari masjid, dari pengajian, di tengah jalan ya, perbanyak membaca Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, supaya kita enggak ujub. Ini penting. Nah, supaya kita enggak tertipu dalam beragama. Nah, itulah kaum muslimin yang berbahagia. Cukup. Yang akan datang kita akan bahas tentang apa yang akan terjadi pada mereka kelak di hari berbangkit, yakni balasan apa yang akan mereka dapatkan ketika nanti mereka dikumpulkan pada hari yang tidak ada keraguan padanya, pada hari di mana semua amal itu disempurnakan. Yang beramal soleh akan mendapat balasan dari kesolehannya, yang beramal toleh, beramal jahat, buruk akan mendapat balasan dari keburukannya, dan tidak akan dizalimi seorang pun di saat itu. Apa yang terjadi akan kita bahas insyaallah, jika Allah mengizinkan, pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semuanya dengan bulan Ramadan dalam keadaan Islam, iman, sehat walafiat, aman sentosa, dan dimudahkan beramal soleh selama di bulan Ramadan. Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim lana Ramadan wa tasallamhu minna mutaqabbalan. Mohon maaf jika ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.